Shalom, perkenalkan nama saya Marcel Hama Aling, mahasiswa semester 5 kelas B, Prodi PAK. Dalam video kali ini saya akan membawakan khotbah dan jenis khotbah yang saya angkat yaitu jenis khotbah didaktik. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah homiletika. Saat ini kita masuk dalam pembacaan Alkitab dan khotbah. Dan pembacaan kita di saat ini terdapat di dalam kitab Amsal pasal 16 ayatnya yang ke-32. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita masuk di dalam perenungan dan renungan kita di saat ini diberi judul Menguasai Diri dalam Segala Hal. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tentu kita semua sudah tahu bahwa di antara 9 buah roh, salah satunya adalah hal menguasai diri. Menguasai diri di sini artinya kemampuan kita di dalam mengontrol, mengatur, dan mengendalikan diri sendiri dalam segala situasi. Dalam khotbah kali ini, mari kita belajar apa yang dimaksud dengan menguasai diri menurut Alkitab. Yang pertama, menurut kitab 1 Korintus pasal 7 ayat 9, menguasai diri dari keinginan hawa nafsu. Ini berarti bahwa kita sebagai manusia yang memiliki pikiran di mana kita tahu apa yang baik dan apa yang buruk, kita harus menghindari apa yang disebut dengan dosa atau hawa nafsu. Yang kedua, di dalam kitab Timotius 1 ayat 8 dan kitab Timotius 2 ayat 6, menguasai diri dari karakter atau watak pribadi. Ini berarti kita harus bisa mengontrol diri kita. Di saat kita marah, kita bahagia, itu sewajarnya saja, karena segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Yang ketiga, kita harus bisa menguasai diri dalam perbuatan kita sehari-hari, seperti makan, tidur, bekerja, berkata, dan lain sebagainya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, setelah kita memahami apa yang dimaksud dengan menguasai diri, maka kita juga harus tahu menguasai diri itu sebenarnya untuk apa. Yang pertama, menguasai diri supaya kita bisa berdoa. Dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 7. Dalam hal ini, agar kita bisa berdoa, kita harus menguasai diri dan membuat diri kita tenang. Yang kedua, menguasai diri demi kepentingan bersama. Dalam kitab 2 Korintus 5 ayat 13. Yang ketiga, menguasai diri menurut ukuran iman. Dalam kitab Roma pasal 12 ayat 3. Dalam hal ini, menguasai diri merupakan karunia dari Allah. Yang keempat, menguasai diri karena ada mahkota. Dalam kitab 1 Korintus 9 ayat 25. Di dalam Alkitab, ada contoh buruk mengenai orang yang tidak bisa menguasai diri. Pertama, Kain. Kain tidak bisa menguasai diri sehingga ia membunuh adiknya sendiri, Habel. Yang kedua, Saul. Saul yang tidak bisa menguasai diri sehingga sebagai seorang raja, ia memburu anak menantunya Daud seperti memburu anjing atau melenyapkan kutu. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, jika kita menguasai diri, maka seperti yang tertulis di dalam Alkitab, yang pertama, dalam kitab Amsal pasal 16 ayat 32, menguasai diri seperti pahlawan. Yang kedua, dalam kitab Yakobus 3 ayat 4, menguasai diri seperti nakoda. Dan yang ketiga, dalam kitab 1 Korintus pasal 9 ayat 25, menguasai diri seperti olahragawan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, di akhir khotbah kita di saat ini, ada sebuah ilustrasi tentang hal menguasai diri. Seperti dalam mobil, terdapat pedal gas dan pedal rem. Seorang pengemudi harus bisa menguasai diri kapan waktu yang tepat untuk menggunakan pedal gas dan pedal rem tersebut sehingga memperlancar perjalanan. Saudara-saudara, dari beberapa bagian Alkitab yang sudah kita dengarkan di saat ini, kita bisa menarik kesimpulan bahwa kedewasaan perilaku seseorang dapat dilihat tak kala ia bisa menguasai diri. Ia seperti pahlawan, bukan seperti tembok yang mau roboh. Dan bagi mereka yang dapat menguasai diri, tersedia mahkota. Itu bisa kita baca dalam 1 Korintus 9 ayat 25. Demikianlah khotbah yang bisa saya sampaikan di saat ini.
Terpujilah firman Tuhan kekal selama-lamanya. Amin.